Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Stini Putri dengan NIM 248101080. Saya dari mahasiswi Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas D. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas praktek ibadah, yaitu membuat ceramah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sama-sama marilah kita panjatkan puja syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat, kenikmatan dalam ilmu, semangat menuntut ilmu, semangat belajar, semangat muhasabah diri, dan semangat lainnya. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini saya akan menyampaikan ceramah agama tentang ujian dan cobaan dan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim. Wa nabluwannakum, dan kami pasti akan menguji kamu bisyai'in minal khawfi wal ju'i, dari rasa ketakutan, kelaparan, wa naqsin minal amwali, kekurangan harta, wal anfusi, jiwa, dan thamarat, buah-buahan, wa basyirus sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepadanya kami kembali. Pada ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa Allah pasti akan menguji, memberikan ujian, cobaan, dan musibah kepada hambanya berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Kita pasti akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala berupa kita kehilangan seseorang yang kita sayang, kita susah mendapatkan pekerjaan, kemudian kita banyak ujian yang Allah berikan pada kita. Itu bukan bermaksud untuk ingin membebani hambanya, bukan. Akan tetapi Allah ingin menguji, Allah ingin meningkatkan derajatnya, Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya. Maka kabar gembiralah bagi orang-orang yang sabar jika ditimpa musibah. Jadi untuk kita semua, di saat kita ditimpa musibah, di saat kita sedang mendapat ujian yang berat, ingat, sabar. Kan di situ Allah lagi menguji iman kita, meningkatkan derajat keimanan kita, menghapus dosa-dosa kita. Karena Allah sudah menjanjikan bahwa ada kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Di ayat selanjutnya
alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa kita mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan yang bertubi-tubi, jangan lupa untuk ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atau kalimat istirja itu bukan hanya untuk orang yang ada momen orang meninggal, akan tetapi di saat kita orang lain ditimpa musibah, mendapat ujian, maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nah, semua yang ada di muka bumi ini itu sebenarnya milik Allah. Kapanpun Allah ingin mengambilnya, itu kehendak Allah. Jadi teman-teman semua, di saat kita mendapatkan ujian, musibah, mencobalah untuk sabar, tenang, positif thinking sama Allah, yakin sama Allah bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita itu ada hikmahnya pasti. Atau mungkin kita punya dosa apa, terus Allah menguji lewat musibah karena kita dengan dosa Allah. Kemudian Allah juga menguji hambanya itu sesuai batas kemampuan kita. Buktinya apa? Allah menguji kita, kemudian kita dapat menyelesaikan ujian tersebut, kita dapat menyelesaikannya karena kita mampu, karena Allah yakin bahwa kita itu mampu, kita selalu sujud kepada Allah atas semua yang Allah berikan kepada kita. Dan perlu kita ingat teman-teman bahwa ujian yang paling berat itu hanya didapati oleh Nabi dan Rasul. Karena semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi derajat keimanannya, maka ujiannya pun akan semakin berat. Jadi yakinlah bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah akan memberikan ujian, cobaan kepada hambanya itu sesuai batas kemampuan hambanya, dan bukan untuk membebani, akan tetapi untuk meningkatkan derajatnya, untuk menghapus dosa-dosanya dan lain sebagainya. Dan kita sebagai umat muslim, kita sebagai saudara, bisa kita melihat ada saudara atau teman kita atau bahkan orang yang kita tidak kenal pun terkena musibah atau ujian, bisa kita bisa membantunya, bantulah mereka karena khairun nas anfa'uhum linnas. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.